Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat traders, kali ini kita akan membahas saham WSBP, yaitu kita akan membahasnya secara analisa teknikal dan analisa fundamentologi. Oke, kita langsung saja ya sobat traders. Pertama-tama, secara analisa teknikal kita menggunakan deret angka Fibo atau Fibonacci retracement. Ini ya, sobat trader bisa lihat. Ini adalah deret-deret angka Fibo mulai dari 0 di harga 340 sebagai high-nya dan 132 low-nya. Jadi itu ya sobat traders. Deret angka Fibo sendiri sobat trader bisa lihat ya di sini. Ini ya ke bawah ini. Mulai dari 0, 0,236, 0,382, 0,5, 0,618 dan 0,786. Mesti sobat trader pahami bahwa di deret angka Fibo ada namanya golden area atau area harga emas, di mana sering terjadi konsolidasi jika menyentuh harga-harga tersebut. Bisa sobat trader lihat di sini ya. Ini harga yang ini biasa ini. Nah, ini ada 3 yang merupakan golden zone price atau area harga di mana saham-saham biasa melakukan konsolidasi pada area harga tersebut. Bisa juga sebagai titik pantul. Oke, kita lihat ya. Kita ambil dulu. Kita sobat trader bisa lihat. Titik-titik ini adalah garis resist sebagai sekaligus penanda area swing low ke swing high. Artinya tarikan garis Fibo sebagai resist, dan ini adalah support ya, garis support. Dan ini adalah support 1, support 2 dan support 3 sebagai area titik pantul saham WSBP. Jadi sobat trader bisa lihat ya. Di harga pada pantulan pertama di area 0,382 itu harga 260 sebagai titik pantul pertama. Jika jebol, dia akan menuju ke titik pantul kedua di area Fibo 0,5 di harga 236. Dan jika juga masih jebol, mencoba memantul ke garis Fibo dari angka 3 yang itu areanya di angka 0,618 di harga 212. Jadi sobat trader bisa lihat ya, support satunya ini ya, kemudian support 2-nya di harga ini, dan support 3-nya ini di area ini merupakan area-area golden price atau harga-harga emas, maksudnya sebagai area konsolidasi atau area sideways sebelum memantul. Apakah memantul ke atas atau memantul ke bawah, atau break up atau breakdown, itu tergantung posisi. Kalau kita lihat sendiri untuk SBP ini kemungkinan memang bisa dari sini di harga ini, kemudian dia bisa ini menuju ke sini. Artinya mungkin terjadi konsolidasi di area harga S1 support 1 dan memantul balik, atau bisa jadi meneruskan dulu. Bisa jadi masuk dari sini di garis support 2-nya.
sebelum memantul balik, atau bisa juga memantul di S3 setelah terjadi konsolidasi di area support 3, memantul ke sini. Ya, memantul ke sini. Tetapi jika S3 jebol, bisa jadi dia melanjutkan penurunannya menuju ke harga kembali ke 132, dan bisa jadi dia menuju ke harga 1,618 atau 2,618, artinya tergantung situasinya ya. Apalagi kita melihat kondisi indeks sekarang lagi merah, betul-betul mempengaruhi pergerakan saham-saham di pasar bursa. Jadi, nah, solusi jika sobat traders punya barang, ya bisa mencoba menunggu hold di area antara S1 sampai S3, atau bisa juga cut loss, karena ini potensi melanjutkan penurunan ini masih kencang. Cuma memang area-area potensi konsolidasi atau sideways atau mantul itu di S1, S2, S3 ya. Bisa kita lihat. Nah, bagi sobat trader yang ingin masuk, bisa sobat trader nanti, bagi yang belum punya barang, bisa tes lot dulu tes buy satu lot dulu di harga S1. Jika masih turun, bisa di sini di S2 masuk modal setengah atau sepertiga atau seperempat. Maaf, bukan sepertiga atau seperempat ya. Tapi, dan jika melanjutkan penurunan, bisa melihat kondisi di S3. Jadi jika melanjutkan penurunan, maksud saya penurunan lanjut ke S3, ini mesti menunggu, melihat di sini, jangan langsung masuk. Artinya sobat trader mesti nunggu dulu. Jika dia bullish atau konsolidasi dan balik harga reversal, nah, sobat trader bisa all in masuk. Tapi jika sebaliknya malam turun, lebih baik cut loss. Jika sudah masuk di harga di S1, S2, lebih baik cut loss, karena potensi melanjutkan penurunan ke harga 132, bahkan bisa di bawahnya lagi. Karena kondisi ESG lagi kurang baik ya, kalau kurang menguntungkan, karena terjadi proses bearish terus menerus. Jadi ini intinya dipengaruhi juga oleh kondisi pergerakan indeks harga saham gabungan kita. Jika memang bullish atau flat atau sideways, kemungkinan kita bisa masuk atau dia balik area. Tapi jika terus masih bearish, ya wait and see dulu. Artinya jika punya barang yang di WSBP, hati-hati. Jika belum, bisa masuk dengan cara yang kita ini tadi ya, bisa tes buy dulu di harga supportnya di S1. Jika masih turun, bisa masuk sepertiga dulu modal di S2, dan jika turun ke S3, jangan langsung all in, tapi tunggu dia bullish dulu baru masuk all in. Tapi jika dia melanjutkan penurunan ke bawah ke harga 178, maka sobat trader mesti cut loss yang pemulihan di harga S1 dan S2 tadi. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembahasan bandarmologi dari WSBP ini. Kita ketik dulu ya, WSBP. Jadi
Ini order booknya, kita masuk dulu di broker summary. Nah, sobat trader bisa lihat ya, secara broker summary atau bandarmologi kita bisa lihat di yang punya barang CC ya. Ini CC paling banyak barangnya. Ini CC punya barang 1 juta. Maaf, ini belum net. Kita ini dulu ya. Yang masih, nah ini punya barang 997.858 lot di harga 278. Nah, ini disusul kemudian kita lihat CC AT 278, 267, 287. Kita lihat harga closing tadi WSBP harga closingnya tadi 266 ya, 268. Jadi harga closing tadi 268. Harga closing 268 ya untuk WSBP. Dan beberapa broker atau bandar tadi mempunyai harga CC 278, berarti di atas harga tutupan tadi. Sementara AT 267 di bawah harga tutupan tadi. Jadi kita mesti memperhatikan pergerakan harga CC. Kita harus mengawasi CC ini karena dia punya barang paling banyak ya di WSBP, 997.000 lot, 898. Jadi di harga 278. Jadi kemungkinan ini besok CC, AT, ISAI itu sama EP akan mencoba melakukan averaging down untuk mengutak-atik harga sampai mereka bisa averaging mereka di bawah harga rata-rata ya. Averaging mereka di bawah harga open lah misalnya buat besok. Jadi ini kemungkinan besok masih akan ditarik ulur, artinya ada konsolidasi harga. Turun naik ya. Tidak bisa langsung up juga WSBP. Nah, secara harga kepentulannya kan sobat trader sudah bisa lihat di ini ya tadi. Di teknikal yang kita bahas sebelumnya tadi, itu support 1, support 2, support 3, di mana sobat traders jika ingin masuk, jika belum punya barang dan ingin masuk, yang terbaik tunggu ketika dia bullish baru bisa masuk, atau bisa tes lot dulu satu lot atau 2 lot. Jika bullish bisa nambah muatan, atau jika turun tunggu di support 2-nya. Begitupun di support 2 terjadi harga-harga kan terjadi konsolidasi. Nah, sobat trader juga mesti menunggu di situ. Jika memang misalnya bullish ya bisa masuk dan menembus S1 sebelumnya yang berubah jadi resist, itu bisa all in bisa all in di situ karena kemungkinan akan lanjut. Begitu sebaliknya jika ke support S3. Artinya mekanismenya atau skemanya sama ya, skema belinya sama, menunggu ketika sudah menyentuh support 3, nah, kita menunggu di situ. Jika bullish bisa masuk all in, tapi jika malah bearish ya out atau cut loss. Karena secara yang punya barang CC, AT itu AT harganya di bawah harga tutupan tadi, tapi CC harganya di atas tutupan harga tadi. Jadi ada beberapa bandar ini rata-rata hanya beberapa bandar yang
di bawah harga tutupan tadi. Jadi banyakkan broker yang punya harga averaging di atas harga tadi. Kita lihat asing, cek dulu foreign ya, asing. Kita lihat ini ya. Ini asing ya. Nih. Saudara bisa lihat ya, asing ya ini. Nah. Ini asing. Bisa lihat ya. Dan ternyata CC ini adalah asing ya. Punya di broker CC asing ada masuk 48.836 lot. Jadi total pembeliannya tuh nilai belinya itu 1,1 miliar. Jadi averaging 272. Artinya kalau melihat ini rata-rata averaging asing itu di atas harga tutupan tadi. Ini ya. Harganya. Harga tutupan dia ini ya, harga asing tadi itu rata-rata di atas harga tutupan tadi. Dan nominalnya bervariasi ya. Yang paling banyak CC 1,1 miliar, YP 154,7 juta, ZP 144,2 juta. Ada yang MG 54,8 juta, AG 53,6 juta, dan 5,6 juta, dan ini ya 140.000 AE. Oke, jadi secara bandarmologi buat broker summary ini kepemilikan barang yang banyak itu CC, dan rata-rata harga averaging mereka di atas harga tutupan tadi. Harga tutupan tadi 268 dan harga averaging mereka rata-rata di atas 270-an. Oke, kita cek lagi lanjut buat trade booknya ya. Kita lihat trade booknya ini dan summary atau dan summary-nya. Nih, dan summary-nya sendiri kita lihat pembelian lot itu di harga 294 itu penjualan lebih banyak daripada pembelian. Dan di harga 292 mulai ya. Kita lihat ini, sobat trader bisa lihat ya, bisa memantau bersama ini. Ini ya, ke bawah kita lihat, kita perbandingkan dengan ini ya. Perbandingannya dulu satu-satu ya, kita masuk di sini dulu. Ini belinya lebih banyak daripada jualnya lebih banyak daripada beli. Turun, ini lebih banyak beli daripada jual di harga ini. Turun lagi kita lihat. Ini lebih ya, hasilnya lebih banyak daripada buy, dan ini kebalikan di harga 288 pembelian lebih banyak daripada penjualan. Di 286 kebalik ya, penjualan lebih besar daripada pembelian. Begitu juga ini di harga 284 penjualan lebih besar. Di sini kebalik, pembelian lebih besar di harga 282. Di 280 pun sama. Di sini kebalik, penjualan lebih besar daripada pembelian, dan ini ya di sini juga penjualan lebih besar daripada pembelian. Ini sama ya. Nah, ini artinya boleh dibilang bahwa antara pembelian dan penjualan ini berimbang. Jadi potensi buat diturunin memang masih besar ya. Kalau secara trade book bisa jadi akan mencoba ke support 2-nya dulu. Artinya intinya kesimpulannya, jika tembus di 3 area golden zone pada Fibo, berarti itu lanjut turun. Kemungkinan bisa membentuk pohon Natal. Jadi skemanya akan membentuk pohon Natal ya, skema skema candle nah catnya. Tapi itu ini ya, belum tentu juga. Artinya tergantung kondisi, kembali lagi bahwa tergantung kondisi market di indeks. Jika indeks hijau ya, dan konsisten hijaunya, itu malah retrace-nya sudah bisa retrace. Artinya apa? Sudah bisa reversal, bukan retrace, sudah bisa reversal ya. Jadi kesimpulannya, WSBP ini wait and see dulu. Jika besok mantul di garis support, maksudnya bullish, terbentuk candle bullish dan indeks juga mendukung hijau, potensi bisa masuk.
bisa balik arah ya, sesuai dengan yang digambarkan di technical analisanya ya. Oke, demikian sobat traders, analisa technical dan normologi untuk saham WSBP ini terkini. Terima kasih. Jangan lupa ya sobat traders, di like, comment, share, dan subscribe video ini. Bagi sobat trader juga yang ingin bergabung di komunitas kami, bisa bergabung di komunitas kami. Linknya ada di deskripsi video ini, silahkan diklik. Link via Telegram dan link via Signal. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.